Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Terkait sebuah statement yang disampaikan oleh Abraham Samad sudah kita dengarkan bersama-sama. Tetapi kalau menurut saya ini adalah salah satu ketakutan ya. Ya, kita semua ketahui bahwa Abraham Samad memang pernah menduduki sebagai ketua KPK yang tentunya lebih banyak tahu ya tentang hukum. Tetapi dalam hal ini entah karena memang posisinya berada di tim TPUA ya, sehingga logika hukumnya menurut saya sangat tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena yang saya lihat di apa yang sudah disampaikannya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait laporannya tentunya kepada Polda Metro Jaya yang sudah melaporkan orang-orang yang tentunya diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik seperti Dr. Tipa, Dr. Rismon Sianipar, dan juga Roy Suryo ini dianggap sebagai salah satu bentuk pembungkaman. Yang tentunya beliau tadi katakan bahwa yang namanya kebebasan pendapat itu tentunya dijamin oleh konstitusi. Betul sekali teman-teman, pasti semua orang juga mengetahui bahwa namanya kebebasan berpendapat itu tentunya dijamin oleh konstitusi ya. Akan tetapi kebebasan pendapatnya yang seperti apa dulu. Lalu selanjutnya meminta Pak Jokowi untuk tidak melanjutkan laporannya. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalau seandainya merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya ini tidak termasuk ke dalam unsur tindak pidana, ya tentunya tidak perlu ketakutan ya. Sampai harus meminta kepada Pak Jokowi untuk menghentikan laporannya terhadap orang-orang yang tentunya sudah
disebutkan tadi. Nah, kenapa demikian? Karena dalam hal ini pihak kepolisian akan menerima laporan dari siapapun dan tentunya akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya di dalam proses penyelidikannya ditemukan ada unsur tindak pidana sesuai dengan apa yang dituduhkan kepada orang-orang yang saat ini dilaporkan, ya tentunya statusnya akan ditingkatkan kepada tingkat penyidikan. Jadi kalau menurut saya saat ini karena memang Abraham Samad ini berada di posisi orang-orang yang dalam hal ini menganggap ijazah Pak Jokowi adalah palsu, jadi logika hukumnya ya memberikan pendapat ke publik, yaitu menurut saya sangat tidak sesuai. Nah, lalu bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan berkomentar.